Pada pertemuan sebelumnya, kamu harusnya sudah menonton video begitu ya, bagaimana penerapan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, yaitu monohibrid dan dihibrid. Nah, mungkin di antara kamu masih banyak yang bingung begitu ya. Dari mana saya tahu banyak yang bingung? Karena banyak dari kamu yang masih belum mengumpulkan catatan gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ke kamu mengenai hukum Mendel 1 dan 2 sesuai dengan contoh yang ada di lampiran materi yang sudah saya berikan kepada kamu begitu. Jadi, anak-anak, kita sudah tahu bersama ya bahwa Bapak Mendel ini adalah bapak genetika begitu. Nah, dia yang pertama sekali merumuskan hukum-hukum persilangan. Nah, jadi Bapak Mendel itu membuat 2 hukum, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 1 ini itu disebut juga sebagai hukum segregasi, ya, yang artinya pemisahan secara bebas. Nah, kemudian kalau yang hukum Mendel keduanya itu disebut juga sebagai hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Nah, hukum segregasi ini itu bisa dijelaskan melalui persilangan monohibrid. Begitu ya. Nah, sementara kalau hukum asortasi ini dijelaskan di dalam persilangan dihibrid. Oke, kita akan mempelajari ini satu persatu, monohibrid dan dihibrid. Oke, sekarang kita pelajari dulu yang bagian hukum Mendel 1, yaitu segregasi. Nah, apa sih maksudnya hukum Mendel 1 ini atau segregasi ini? Jadi yang dia maksudkan di sini secara ringkas, secara singkatnya dan secara mudah untuk kita pahami yaitu pemisahan alel secara bebas pada saat pembentukan gamet. Nah, apa Bu maksudnya pemisahan alel secara bebas? Nah, jadi begini anak-anak. Kita kan sudah belajar sebelumnya begitu ya, bahwa alel ini adalah pasangan gen. Nah, gen itu apa? Gen adalah bagian yang membawa informasi genetik, begitu ya. Nah, kita sesuaikan dengan contoh yang sudah dilampirkan di dalam materi sebelumnya. Kita contohkan misalnya sifat bunga berwarna ungu dan putih, begitu ya, oleh Bapak Mendel. Nah, sifat bunga yang berwarna ungu itu ditandai dengan gen U, begitu ya. Nah, dan dia ini merupakan gen dominan. Jadi, bunga berwarna ungu ini merupakan sifat dominan. Sorry. Ya. Sifat dominan begitu ya. Dan dominan itu ditandai dengan huruf kapital, huruf besar. Nah, kemudian ada juga yang gen resesifnya nih, atau sifat resesifnya. Nah, dia berwarna putih. Nah, jadi alel itu adalah pasangan gen, begitu ya. Kan kita sudah belajar nih bahwa kromosom kita berpasang-pasangan, begitu ya nak ya. Jadi, ketika ada gen-gen yang menempati ruang yang sama, lokus yang sama dalam kromosom yang homolog, ataupun heterolog begitu ya, asalkan mereka berada pada lokus yang sama dan membawa sifat yang sama, maka itu disebut sebagai alel. Nah, jadi kalau dia cuma U saja, nah, jadi ini UU itu adalah pasangan gen yang disebut sebagai alel, gitu ya. UU kecil ini juga adalah pasangan gen kita sebut sebagai alel. Nah, jadi apa maksudnya dia pemisahan alel secara bebas pada pembentukan gamet? Nah, ini kan alel begitu ya. Nah, alel ini UU yang besar ini bisa dipisah menjadi U dan U. Begitu. Dan ketika dia menjadi U dan U, ini adalah gamet. Inilah yang disebut sebagai pembentukan gamet. Begitu. Ya. Nah, harapannya kamu bisa paham sampai sini. Demikian juga yang U kecil, gitu ya. Alel ini bisa juga mengalami segregasi atau pemisahan secara bebas, U kecil. Pada pembentukan gamet dia menjadi U kecil dan U kecil yang bisa berdiri sendiri.
dan nanti pada prosesnya kita akan melihat bagaimana mereka melakukan persilangan gitu. Nah, sampai sini harusnya kamu bisa paham begitu ya mengenai definisi dari hukum segregasi. Jika kamu masih belum paham, nanti kamu bisa tanyakan kepada saya, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih persilangan monohibrid. Nah, jadi persilangan monohibrid itu berarti persilangan dengan satu sifat beda. Gitu ya. Ini secara ringkas dan secara ringkas yang bisa kita pahami, persilangan monohibrid adalah persilangan satu sifat beda. Nah, contohnya apa, Bu? Nah, kita langsung masuk aja ke contoh dari dari materi yang sebelumnya ya. Bapak Mendel itu menyilangkan tanaman ercis yang berbunga ungu dominan dan berbunga putih resesif. Nah, jadi yang disilangkan ini itu disebut sebagai parental atau induk, begitu ya. Dan ini adalah induk betinanya dan ini adalah induk jantannya. Mereka disilangkan. Nah, persilangan monohibrid adalah persilangan satu sifat beda. Itu berarti cuma menyilangkan sifat bunga berwarna itu berarti cuma menyilangkan satu sifat yaitu berdasarkan warna bunga, yaitu warna bunga ungu dan warna bunga putih. Saya akan tuliskan ulang ya, Nak. Parental kita tadi itu adalah yang betina yang berwarna ungu, gen dominan. Kemudian yang jantan adalah resesif, yaitu yang membawa sifat bunga warna putih, gitu ya. Nah, kemudian, ini nih yang namanya hukum segregasi, gitu ya. Pada pembentukan gamet, alel ini akan berpisah secara bebas. Jadi, kedua gen ini, pasangan gen ini, mereka akan berpisah menjadi U dan U. Dan demikian pula yang ini, dia akan menjadi U dan U kecil dan U kecil, gitu ya. Nah, jadi oleh karena mereka kedua-duanya sama, kita ini aja ya, kita tuliskannya sekali saja ya. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai hukum segregasi, hukum pemisahan secara bebas. Nah, kedua gamet ini pada akhirnya akan bersilang, akan kawin begitu ya, akan bersilang ya, akan menyatu begitu ya, yang namanya juga pasangan gen. Oke. Nah, kemudian pada akhirnya kedua gamet ini itu akan bertemu begitu ya di dalam ikatan perkawinan seperti itu ya, sehingga sehingga nanti keturunannya, filialnya itu pastinya harus mengandung gamet dari ibu dan juga gamet dari ayah begitu kan. Makanya nanti filialnya akan memiliki U besar. Kenapa sih U besarnya jadi gini ya? Memiliki gen U besar dan U kecil. Nah, variasi yang bisa ditampilkan itu cuma U besar dan U kecil begitu ya. Karena kan hanya ada satu jenis gamet dari betina dan satu jenis gamet dari jantan. Gitu ya, sehingga yang dihasilkan pun cuma satu. Nah, ini adalah genotip dari filialnya. Genotip berarti variasi gennya begitu ya. Nah, sementara fenotipnya atau sifat yang tampaknya, nah kira-kira apa ya? Nah, ini U besar itu kan merupakan gen dominan begitu ya, yang membawa warna ungu. Sementara U kecil ini kan gen resesif yang membawa warna putih. Nah, fenotip atau sifat yang tampak itu akan dipengaruhi oleh gen yang dominan. Jika alelnya ini berbeda begitu ya, pasangan gennya. Nah, jadi fenotipnya ini adalah warna ungu. Jadi bunga berwarna ungu. Nah, genotipnya itu adalah UU, persentasenya 100%. Seperti itu.
Nah, bagaimana jika terjadi persilangan kedua? Yang F1 ini menjadi parental begitu ya, menjadi induk yang kedua. Maka kita coba pasangkan begitu ya. U besar, U besar dan U kecil, U besar dan U kecil begitu. Nah, jadi gametnya adalah kan mereka terpisah secara bebas nih. Berarti si betina gametnya ada U besar dan ada U kecil. Demikian pula si jantan ada U besar dan U kecil. Nah, maka bagaimana cara menentukan filialnya? Nah, ini kita bikin yang namanya Punnett square, begitu ya. Kita bikin seperti tabel Punnett square. Nah, ada variasi gamet dari si betina dan variasi gamet dari si jantan. Dari si jantan itu ada U besar dan U kecil. Kemudian dari si betina ada U besar. Kenapa sih U besar saya seperti ini? U besar dan U kecil. Nah, jadi ketika mereka disilangkan, maka hasil filialnya adalah seperti ini. U besar dan U besar bertemu menjadi UU, begitu ya. Kemudian di sini U besar dan U kecil bertemu menjadi U besar U kecil. Kemudian di sini U besar U kecil, U besar U kecil. Kemudian U kecil jadi U kecil U kecil. Nah, sekalipun begini Nogu ya, untuk penulisan genotip, gen yang dominan itu yang harus lebih dulu dituliskan, gitu. Nah, berarti genotipnya itu ada U besar, sorry ya, U besar, kemudian ada U besar, U kecil, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Nah, kalau berdasarkan persentase genotipnya, kalau ditanyakan persentase genotip ya, maka kita bisa katakan bahwa U besar ini sebanyak 1/4 dari 100%. Berarti ada sekitar 25%. Sementara U besar dan U kecil itu ada 2/4 dari 100%. Berarti dia sejumlah 50%. Dan yang terakhir adalah U kecil itu sebanyak 1/4 dari 100%, itu berarti 25%. Ya. Tahu dari mana Bu 1/4, 2/4, dan 1/4? Ini kan variasinya ada 4, begitu kan? Nah, U besar ada 1 dari 4 ini. U besar, U kecil itu ada 2 dari 4 ini, begitu. Ya, namanya perbandingannya, nak ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan fenotipnya, fenotip itu berarti sifat yang tampak. Genotip adalah variasi gennya, dan fenotip adalah sifat yang tampak, begitu ya. Nah, kita lihat nih. U besar ini berwarna ungu. Begitu ya. Ungu dominan. Dominannya nggak usah deh. Berwarna ungu. Nah, kemudian ada U besar, U kecil. Ini juga berwarna ungu. Bu, kenapa warna ungu, Bu? Kan ada U besar dan ada U kecil. Yang mana ada warna ungu dan warna putih. Nah, jadi ingat lagi ya, nak. Yang namanya dominan, itu pasti akan menutupi yang bersifat resesif. Jadi kalau dalam satu variasi gen itu ada yang dominan dan ada yang resesif, maka sifat yang tampak pasti sifat yang dominannya. Gitu. Kemudian ada U besar, U kecil, maka ini juga berwarna ungu. Dan ada U kecil berwarna putih. Jadi kalau kita lihat perbandingannya ada 3 yang ungu dan ada 1 yang putih. Maka perbandingan fenotipnya adalah 3:1. 3 yang ungu, 3 yang ungu, dan berbanding 1 yang putih. Oke. Nah, sekarang kita ke hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel yang kedua atau hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Nah, maksudnya ini adalah alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lain dalam pembentukan gamet.
dalam pembentukan gamet, begitu ya. Nah, seperti yang tadi kita katakan di awal, bahwa dia bisa kita gambarkan di dalam persilangan dihibrid. Dihibrid. Kalau mono itu satu, kalau di adalah dua. Berarti dihibridnya adalah persilangan dua sifat beda. Sebenarnya dua sifat beda atau lebih, begitu ya. Jadi minimal dua sifat beda. Nah, di contoh kita, dia memberikan, Bapak Mendel itu menyilangkan tanaman ercis dengan dua sifat beda, yaitu bulat, yaitu, sebentar. Sifatnya adalah bentuk biji dan warna biji, begitu ya. Nah, dua sifat ini itu digambarkan dalam dua jenis gen, yaitu gen dominan dan gen resesif. Untuk bentuk biji yang dominan itu berbentuk bulat, begitu ya, diberikan simbol B besar. Yang resesif itu berbentuk keriput, maka diberikan simbol B kecil. Jadi Nogu, kalau dia sifatnya sama, misalnya sama-sama mengenai bentuk, maka itu harus disimbolkan dengan satu huruf saja, begitu ya, yang membedakan hanya huruf besar atau huruf kecil. Nah, untuk warnanya, yang dominan itu berwarna hijau, maka kita kasih simbol H besar. Sementara yang resesif itu berwarna kuning, kita kasih simbol H kecil. Nah, jadi kita bikin dulu parentalnya nih. Nah, parentalnya untuk yang betina, yaitu tanaman ercis dengan sifat bulat hijau. Salah nih. Salah ya, sorry anak ya. Yang dominan itu adalah berwarna kuning, sementara yang resesif berwarna hijau. Jadi kita ganti juga lah simbolnya ya, biar selaras begitu ya. Nah, BBKK yang besar disilangkan dengan yang jantan resesif, yaitu B kecil, dan K kecil. Nah, sekarang untuk pembentukan gametnya, mereka berpasangan secara bebas. Nah, jadi karena ini dua sifat beda Nogu, maka ketika kita memisahkan gametnya pun kita nggak boleh bikin B sendiri, K sendiri, atau B sendiri, K sendiri. Nggak boleh begitu ya. Mereka harus terus berpasangan. Seperti itu. Jadi, gametnya untuk yang betina ini ada B besar dengan K besar, gitu ya. Ini B besar dan K besar, kemudian B besar dengan K besar. Nah, untuk yang jantan ada B besar dengan K kecil, kemudian B besar dengan K kecil. Nah, karena mereka sama variannya, maka kita cukup tuliskan sekali saja. Nah, maka filialnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini genotipnya nih. Ini genotipnya, berarti 100% dia B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, bagaimana dengan fenotipnya? Fenotipnya ini berarti berbentuk bulat, berwarna kuning. Berarti bulat kuning. Begitu. Nah, supaya kita lebih memahami tentang dihibrid ini, kita coba menyilangkan kedua kali, begitu ya, menyilangkan filialnya juga. Begitu. Nah, jadi parental yang keduanya kita ambil dari keturunan pertama, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, kita silangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, bagaimana? Nah, jadi gametnya
Nah, ini nih mulai seru nih. Nah, variasi gametnya berarti bisa B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil, kemudian B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, karena genotip dari kedua parental ini sama, kedua induknya sama, maka tentu saja gametnya pun variannya sama begitu ya, maka kita tinggal copy paste aja dari yang sebelah. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa tahu filialnya? Kita bikin lagi nih si Punnett square-nya. Gitu ya, anak-anak. Oke. Nah, jantan dan betina. Di betinanya itu ada B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil, kemudian B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, jantannya juga demikian. B besar, K besar, B besar, K kecil. Waduh, kurang nih. Kemudian B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Oke ya. Nah, sekarang kita coba silangkan mereka. Kita gabungkan mereka ya. Ini sama-sama variasinya adalah B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian ini B besar, B besar, K besar, K kecil. Kemudian ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sekarang ini B besar, B besar, K besar, K kecil. Ya. Kemudian B besar, B besar, K kecil, K kecil. Seterusnya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Baru B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Lanjut. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian B kecil, B kecil, dan K kecil, K kecil. Nah, setelah ini kita coba data semua genotipnya, gitu ya. Ini genotipnya banyak banget variannya. Ada yang B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, coba kita lihat ya, B besar, K besar, K besar, yang mana aja? Oke, ada satu. Ada lagi nggak? Tidak ada lagi ya. Kemudian, kita lanjutkan. Ada B besar, K besar, K kecil. Nah, kita lihat ya, ini tadi ada satu. Nah, kita lihat ini variannya ada berapa banyak. Ada satu, kemudian dua. Oke, ada lagi nggak ya? Oke, hanya ada dua ya. Ada dua. Nah, kemudian kita lanjut. Ada yang B besar, K kecil, K kecil. Ini ada satu. Kemudian, oke, satu saja. Selanjutnya adalah B besar, B kecil, K besar, K besar. Oke, ada satu. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oh, masih ada lagi. Ada satu, ada dua. Dua ya. Oke, selanjutnya. Ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, ada satu, ada dua, tiga,
4. Oke, selanjutnya B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Itu ada 1, kenapa nggak bisa coret? 1, 2. Gitu ya. Kemudian B kecil, K besar, K besar. Ada 1. Baru B kecil, K besar, K kecil. Itu ada 2. Dan B kecil, K kecil ada 1. Ini variasinya ada banyak banget ya. Nah, bagaimana cara menghitung persenannya? Mudah aja begitu nunggu ya. Ini ada kotaknya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 berarti ada 16 kotak. Kalau mau cari persenannya berarti kalau ini adalah 1/16 kali 100%. Nah, tinggallah kamu hitung sendiri. Ini berarti 2/16 kali 100%. Tinggal kamu hitung sendiri begitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih fenotipnya. Fenotipnya ada apa aja ya? Kalau B besar, K besar, ini berarti dia berbentuk bulat berwarna kuning. Berarti bulat kuning. Ini bulat B besar, K besar berarti bulat kuning. Kita singkat jadi buku aja ya nanti ya. Kemudian ini B besar, K kecil berarti bulat hijau. Kita singkat menjadi buhi aja nanti ya. Nah, ini B besar, K besar berarti dia buku. Kemudian B besar, K besar, buku. Kemudian B besar, K kecil berarti buhi. B kecil, K besar berarti keku, keriput kuning. B kecil, K besar berarti keriput kuning. B kecil, K kecil berarti kehi. Nah, sekarang mari kita hitung perbandingan dari fenotipnya ya nak ya. Perbandingan fenotip berarti yang bulat kuning jumlahnya adalah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Itu berarti jumlahnya ada 9. Kemudian selain yang bulat kuning, itu ada bulat hijau. Nah, berarti bulat hijau itu jumlahnya ada sebanyak 1 tambah 2, berarti ada 3. Setelah itu ada juga yang berwarna bulat kuning sudah ya, kemudian bulat hijau juga sudah. Kemudian ada keriput kuning. Nah, keriput kuning itu ada sebanyak 1, 2, berarti ada 3. Dan terakhir adalah keriput hijau, itu jumlahnya ada 1. Berarti perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, seperti itu. Jadi mudah ya nak ya. Ada 9 bulat kuning, kemudian ada 3 bulat hijau, ada 3 keriput kuning, dan ada 1 keriput hijau. Jadi misalkan ada pertanyaan nih, kalau dari persilangan parental yang kedua tadi itu menghasilkan 100 anak, 100 keturunan, maka berapa besar kemungkinan jumlah dari anakan yang memiliki sifat bulat kuning? Maka mudah saja untuk kita menghitung. Cara kita menghitung adalah jumlah bulat kuning, itu berarti 9 dibanding 16 kali 100. Karena kan ada 16 kan ini, jadi 9/16 kali 100 itu ada berapa ya? Coba kita hitung dulu. Jadi ada sekitar 56,25 anakan. Ini kita jadikan saja, kita bulatkan menjadi 56 anakan begitu ya, atau 56 keturunan yang akan memiliki sifat bulat kuning.